Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 5 dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Bapak Ilham Hudi MPD. Untuk itu, kami mengangkat tema media sosial dengan judul Indonesia tak lagi ramah. Benarkah media sosial menjadi lumbung retaknya persatuan dan kesatuan antar bangsa? Untuk itu, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvi Mulia dengan nomor induk mahasiswa 1905 11 20 81. Dan 3 orang teman saya. Yang pertama, Pani Dwi Putri dengan nomor induk mahasiswa 1905 12 4203. Selanjutnya, Lamria H. Tambunan dengan nomor induk mahasiswa 1905 15 60 40. Yang terakhir, Elgi Syaputra Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 1905 11 11 76. Indonesia merupakan sebuah negara dengan masyarakat atau penduduknya yang dikenal elok dan ramah oleh bangsa dan negara di luar negeri. Baik itu kepada turis mancanegara ataupun turis di dalam negeri, kepada tetangga, dan semua yang bersua dengan masyarakat Indonesia. Jika bertemu, keramahan, keceriaan, dan murah tersenyum merupakan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, benarkah hal ini masih tetap terjaga dan membudaya di Indonesia? Akhir-akhir ini, bangsa Indonesia tak lagi dikenal ramah oleh bangsa di luar negeri. Untuk lebih memperjelasnya, marilah kita lihat cuplikan berikut. Media sosial. Apa itu media sosial? Sekarang ini tidak jarang lagi kita dengar dengan media sosial. Hampir semua manusia di dunia ini sudah menggunakan media sosial. Menurut saya, media sosial adalah suatu wadah atau tempat berkomunikasi sesama pengguna. Di sini, internet sangatlah berperan penting agar bisa menghubungkan antara pengguna. Pengguna bisa menggunakan media sosial ini sebagai berbagi informasi seperti berbagi foto, file, bahkan menambahkan wawasan, bahkan juga menambahkan teman. Untuk mengetahui bagaimana dan apa sih media sosial itu bagi masyarakat Indonesia, kami telah mewawancarai beberapa orang. Menurut kakak, apa sih itu media sosial? Media sosial adalah suatu sarana dalam jaringan yang memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi dengan sesama ataupun untuk menjalankan suatu bisnis. Kakak tahu nggak sih Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Itu ya Kak. Kalau menurut Kakak, apakah media sosial itu bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika apa enggak Kak? Bisa. Jika pengguna media sosial
dengan hal-hal yang tidak benar ataupun pada hal yang salah. Misalnya untuk melakukan kriminalisasi, menyebarkan berita hoax atau kejahatan lainnya. Kira-kira berapa jam dalam sehari kakak menggunakan media sosial kak? Tidak beraturan, terkadang 2-3 jaman. Kalau menurut kakak bagaimana nih tanggapan kakak tentang seseorang yang menggunakan media sosial itu untuk hal yang tidak baik seperti yang menyebarkan berita hoax ataupun seperti seorang hacker gitu kak? Kita mengetahui bahwa hal tersebut perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Seharusnya kita menggunakan media sosial dalam hal-hal yang baik dan tidak untuk kejahatan. Para pelaku yang menggunakan media sosial untuk hal yang kriminal ataupun kejahatan seharusnya diberikan sanksi yang tegas agar mereka jera terhadap perbuatan. Menurut kakak apa sih dampak positif dan dampak negatif dari media sosial itu? Mungkin dampak positifnya dalam media sosial dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang jauh, berbisnis, dan sebagainya. Dan dampak negatifnya, media sosial terkadang membuat seseorang kurang bersosialisasi dengan sesama, terdapatnya kejahatan dunia maya, dan lain sebagainya. Halo adek, boleh kakak wawancara? Boleh kak. Ada punya handphone? Punya kak. Punya media sosial? Punya kak. Menurut adek apa sih itu media sosial? Media sosial itu tempat kita untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat luas, terus buat tempat berbisnis juga, untuk menyebarkan ide-ide kita. Oke. Menurut adek apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika tuh kak berbeda-beda tetapi tetap tujuan. Oke. Menurut adek, apakah media sosial itu bisa mengakibatkan Bhinneka Tunggal Ika hancur atau rusak? Bisa jadi kak, tetapi mungkin enggak juga kak. Bisa jadi kak. Kenapa? Karena kalau di media sosial tuh kan bisa aja ada sindir-sindiran gitu kak, jadinya pencemaran nama baik gitu loh kak. Jadinya kan katanya bersatu, walaupun berbeda tetapi tetap satu. Ini berbeda malah menghujat gitu loh kak. Berapa jam kak adek dalam sehari menggunakan media sosial kira-kira? Banyak hari, enggak loh kak, palingan 8 jaman kak. Bagaimanakah tanggapan adik tentang seseorang yang menggunakan media sosial untuk hal yang tidak baik seperti menyebarkan berita hoax ataupun semacam hacker? Oh, itu sangat tidak baik ya kak, karena itu tuh dapat mengganggu para warganet, para pengguna media sosial, membuat resah gitu kan kak, jadinya ya tidak baik. Menurut adek apa sih dampak positif dan negatif dari media sosial itu? Dampak positifnya kak, dampak positifnya sih kita bisa berkenalan dengan masyarakat luas, bisa membeli barang secara online gitu kan, lebih mudah kak. Terus kalau dampak negatifnya banyak mungkin ya kak. Kadang kalau dampak negatif itu kalau ada hacker, kita di hacker kan jadi kayak pencemaran nama baik. Persatuan antara bangsa juga rusak jadinya kak kalau ada hacker, kalau ada orang yang hoax. Oke dek, terima kasih ya. Mungkin sekian saya wawancara. Terima kasih. Menurut saudara Reni, apakah itu media sosial? Hai, perkenalkan nama saya Reni. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda mengenai apa itu sosial media. Menurut saya, sosial media itu adalah suatu wadah yang dapat menampung segala aspirasi setiap manusia, setiap insan, baik suka maupun duka, di mana sosial media merupakan wadah untuk kita dapat berbagi, untuk kita dapat mencurahkan segala aspirasi kita, baik itu orang suka ataupun tidak suka. Dan satu lagi, sosial media itu merupakan suatu akses yang sangat canggih, di mana dapat menghubungkan 2 atau lebih orang untuk dapat saling berinteraksi, dapat saling berbicara, dapat saling berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh dan dalam waktu yang bersamaan. Dan juga sosial media itu juga dapat dijadikan tempat untuk kita
menimba ilmu. Dalam artian menimba ilmu kita dapat mencari segala sesuatu yang tidak kita pernah tahu, tidak pernah kita kunjungi, dan sosial media itu dapat menjadi tempat untuk kita mencari sedikit penghasilan, yaitu banyak yang memiliki hobi ataupun memiliki daya tarik untuk marketingnya bagus, untuk berjualan ataupun penawaran semacam dibilang penawaran kayak berbagai macam jenis deh, mau itu makanan, pakaian, baik itu alat-alat kosmetik, segala macamnya bisa dapat dituangkan di sana, bisa dapat di share di sana, dan bisa dapat kita ketahui di sana. Itulah sosial media menurut saya. Terima kasih. Apakah saudara Reni tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut saya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu moto ataupun semboyan yang dimiliki Indonesia yang dilambangkan dengan burung Garuda, di mana itu sebagai lambang negara Indonesia yang diketahui oleh banyak dunia, di mana Indonesia memiliki banyak suku dan banyak budaya yang berbeda-beda, tetapi itu bukan menjadikan Indonesia menjadi perbedaan satu sama lain. Makanya dikatakan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, satu bahasa, satu tanah air. Terima kasih. Boleh tahu berapa jamkah saudara Reni menggunakan media sosial? Kalau ditanya berapa lama saya menggunakan sosmed dalam satu hari, itu bisa sampai 4 atau 5 jam, tapi dalam waktu berselang-seling ya. Ini jam yang saya sebutkan ini adalah total jam keseluruhan saya menggunakan sosial media dalam satu hari. Bagaimana tanggapan saudara Reni terhadap seseorang yang menggunakan media sosial untuk hal yang tidak baik, seperti menyebarkan hoaks ataupun semacam hacker? Kalau saya harus menanggapi seseorang yang menyalahgunakan sosial media itu, menurut saya itu adalah orang atau manusia yang memiliki pemikiran yang dangkal. Menurut saudara Reni, apakah dampak positif dan dampak negatif bagi pengguna media sosial? Kalau menurut saya dampak positif atau negatifnya sosial media itu adalah dampak positifnya segala keingintahuan kita, segala rindu, segala sesal yang kita miliki akan dengan cepat sampai kepada seseorang atau apapun itu yang kita inginkan. Sedangkan dampak negatifnya sebaliknya, apapun kesalahan atau kecerobohan yang kita lakukan akan cepat pula lah beredar dan sampai kepada orang yang ingin tahu dan ingin mendengarkannya. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan media sosial? Dikutip dari wikipedia.com, dapat kita lihat bahwa pertama, pada tahun 1978. Pada tahun ini merupakan awal ditemukannya sistem papan buletin, di mana dimungkinkannya seseorang untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan surat elektronik. Yang kedua, pada tahun 1995 ditemukannya GeoCities, yaitu situs ini merupakan web hosting, yaitu layanan penyewaan untuk penyimpanan data situs web agar bisa diakses dari mana saja. Temuan ini menjadi tonggak berdirinya situs-situs web lainnya. Yang ketiga, pada tahun 1997 ditemukannya situs jejaring sosial pertama, yaitu SickDegree.com. Pada tahun 1999 ditemukannya situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan kepada penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Yang kelima, tahun 2002 ditemukannya Friendster,
yaitu situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming, dan keberadaan media sosial menjadi fenomenal. Yang keenam, tahun 2003 berdiri LinkedIn yang tidak hanya berguna untuk bersosial. LinkedIn juga dapat digunakan untuk mencari pekerjaan sehingga fungsi media sosial semakin berkembang. Yang ketujuh, tahun 2003 berdiri MySpace yang menawarkan kemudahan dalam menggunakannya. Yang kedelapan, tahun 2004 ditemukannya Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga kini. Yang kesembilan, tahun 2006 ditemukan Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya, karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama tweet ini dibatasi 140 karakter saja. Yang ke-10, tahun 2010 ditemukannya Instagram. Yang ke-11, tahun 2011 ditemukannya Line. Dan yang terakhir, yang ke-12, tahun 2011 ditemukannya Google yang diluncurkan oleh Google. Pada awalnya, peluncuran Google hanya sebatas pada orang yang telah diundang oleh Google. Setelah itu, Google diluncurkan secara umum. Dan inilah yang berkembang hingga saat ini. Internet adalah salah satu yang berhubungan dengan media sosial, di mana internet bisa merangkul dunia. Yang berperan penting adalah manusia. Bahkan sekarang ini internet bisa menjadi rekan manusia untuk melakukan suatu aktivitasnya. Manusia bisa memanfaatkan internet sebagai alat untuk berbisnis. Bahkan internet bisa menjadi rekan dan bisa menjadi sosial sesama pengguna yang ada dengan jarak yang jauh. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, melainkan Anda bisa mengaturnya sendiri, seperti kepada teman, kelompok tertentu, atau bahkan semua orang melalui internet. Pesan yang dikirim lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya. Media sosial adalah alat yang paling instan untuk mengirim pesan. Tidak seperti halnya mengirim pesan melalui kantor pos yang membutuhkan waktu berhari-hari. Juga pesan media sosial juga dapat disampaikan bebas tanpa adanya syarat yang rumit. Namun saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang peraturan di dalam. Data pengguna media sosial di Indonesia dilansir oleh Hootsuite yang merupakan sebuah situs layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media daring yang terhubung dengan berbagai situs jejaring sosial. Berikut adalah data tren internet dan media sosial pada tahun 2019 di Indonesia menurut Hootsuite. Jumlah penduduk di Indonesia sekitar 268,2 juta, naik 1% atau sekitar 3 juta populasi dari tahun 2018. Pengguna mobile unik sekitar 355,5 juta, turun 19% atau sekitar 83 juta dari tahun 2018. Pengguna internet sekitar 150 juta, naik 13% atau sekitar 17 juta dari tahun 2018. Pengguna media sosial aktif sekitar 150 juta, naik 15% atau sekitar 20 juta dari tahun 2018. Pengguna media sosial mobile sekitar 130 juta, naik 8,3% atau sekitar 10 juta dari tahun 2018.
Berikut adalah data statistik pengguna media sosial aktif di Indonesia pada Januari 2019 yang disurvei oleh Hootsuite. YouTube. Pengguna YouTube di Indonesia sekitar 88% dari jumlah penduduk Indonesia. WhatsApp, penggunaannya yaitu sekitar 83%. Pengguna Facebook sekitar 81% dari total jumlah penduduk Indonesia. Instagram, penggunaannya sekitar 80% dari total jumlah penduduk Indonesia. Line, sekitar 59% dari jumlah populasi di Indonesia. Twitter, sekitar 52% dari jumlah populasi di Indonesia. Facebook Messenger, sekitar 47% dari pengguna yang ada di Indonesia. BBM, sekitar 38% dari total penduduk di Indonesia. LinkedIn, sekitar 32% dari jumlah penduduk di Indonesia. Pinterest sekitar 29% dari jumlah penduduk di Indonesia. Skype sekitar 28%, WeChat 28%, Snapchat 26%, Pet 25%, Tumblr 20%, dan Reddit 16%. Baiklah, jika dilihat dari waktu lamanya mengakses media sosial, para pengguna di Indonesia menghabiskan waktu yang sangat bervariasi. Berikut ini penjabarannya. Rata-rata, setiap hari, waktu menggunakan internet melalui perangkat apapun adalah 8 jam 36 menit. Selanjutnya, rata-rata menggunakan media sosial melalui perangkat apapun masyarakat Indonesia selama 3 jam 26 menit. Rata-rata setiap hari menonton televisi dengan waktu selama 2 jam 52 menit. Dan yang terakhir, rata-rata setiap waktu menghabiskan mendapatkan musik yaitu selama 1 jam 22 menit. Dari hasil wawancara yang kita peroleh dan data-data yang telah disajikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa media sosial ini sangat banyak memiliki dampak, baik itu positif maupun dampak negatif. Keduanya memiliki dampak yang cukup besar. Hal ini tergantung dan tidak terlepas dari cara orang tersebut atau pengguna dalam pemakaiannya. Media sosial ini memiliki banyak manfaat yang cukup besar bagi dunia modern. Akan tetapi, jika kita lihat dari cara penggunaan, khususnya di Indonesia saat ini, itu sangat jauh dari kata baik dan bijak dalam penggunaannya. Hal ini dapat kita buktikan dengan adanya kasus pembunuhan akibat cekcok di media sosial, kasus hoax, menjadi hacker untuk mendapat keuntungan yang tidak halal, menghujat, mencaci maki atau bullying, pelecehan seksual, dan lain-lain, yang mana diakibatkan konten, foto, video, maupun status yang tidak pantas diposting di media sosial. Penyalahgunaan media sosial ini tidak hanya merusak kesatuan dan persatuan antar bangsa saja, akan tetapi hal ini mengancam persahabatan dan nama baik negara Indonesia di kancah dunia atau luar negeri. Tentunya hal ini sangat-sangat miris, bukan? Kehadiran media sosial sedikit banyak telah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.
mulai dari efek ketergantungan pengguna terhadap media sosial hingga pengaruh kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Media sosial begitu populer karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, di mana hal tersebut tidak dapat diperoleh melalui media tradisional. Dengan semakin populernya media sosial di kehidupan masyarakat, maka muncullah perusahaan-perusahaan yang di bidang perkembangan media sosial sebagai peluang bisnis yang baru. Selain perusahaan di bidang teknologi informasi, perusahaan-perusahaan lainnya juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai pengganti media tradisional untuk menjalankan bisnisnya. Pertengkaran di kehidupan masyarakat akibat media sosial ini. Hal ini diketahui tak lain karena mudah dan terbukanya informasi lalu menjadi viral. Masyarakat awam di Indonesia tidak benar-benar mengetahui bagaimana apa sebenarnya kegunaan media sosial ini. Masyarakat awam tidak dapat menggunakannya dengan bijak. Bagaimana sebenarnya penggunaan media sosial? Apakah memposting kegalauan dan keresahan saja? Atau media sosial untuk tempat bully-membuli? Padahal, jika kita lihat, pada dasarnya media sosial ini dirancang dan dibuat untuk mempermudah kebutuhan manusia itu sendiri. Media sosial ini sangat-sangat memiliki dampak positif jika digunakan oleh manusia atau seseorang dengan bijak. Itu menurut kelompok kami. Dalam pemakaian jejaring sosial, kita harus pintar-pintar agar tidak mendapatkan masalah, juga tidak mudah tergoda dalam situs-situs yang menggiurkan. Dianjurkan dalam menggunakan jejaring sosial agar tidak melakukan hal-hal yang berbentuk kriminalisme dan jangan percaya pada informasi yang belum terbukti. Maka dari itu, gunakanlah media jejaring sosial dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, menurut kelompok kami, peran pemerintah harus digalakkan dalam mengayomi masyarakat untuk bijak dalam menggunakan aplikasi atau media sosial. Karena menurut kami, hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri dalam menggunakan media sosial. Misalnya, pemerintah mengsosialisasikan cara penggunaan media sosial yang baik dan benar, mempertegas undang-undang tentang penyebaran berita hoaks, memblokir akun-akun yang dapat memecah belah bangsa, atau bisa jadi memperbanyak iklan edukasi untuk masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan tidak akan lagi senonoh dalam memposting atau menanggapi sesuatu. Oke, baiklah semuanya, itulah ulasan dari kami mengenai media sosial dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.